Pernahkah mengalami kejadian aneh? Merasakan sesuatu yang berbeda di tubuh? Atau tiba-tiba mengalami perubahan energi tanpa sebab yang jelas? Jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa leluhur sedang mendatangi dan meninggalkan jejak gaib pada dirimu. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bersama di channel Semula Jadi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, Semula Jadi. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau pemikiran rasional. Salah satunya adalah energi kebatinan yang mengalir dalam tubuh sebagai pengaruh dari para leluhur. Dalam kepercayaan spiritual, leluhur sakti sering digambarkan sebagai penjaga ilmu, pemimpin kebatinan, atau bahkan guru kebijaksanaan. Mereka dihormati dan diyakini memiliki hubungan erat dengan keturunannya. Leluhur bukan sekadar sosok yang telah tiada. Mereka adalah bagian dari garis keturunan yang masih memiliki keterikatan kuat dengan darah dagingnya. Dalam banyak kisah dan pengalaman spiritual, mereka seringkali muncul untuk memberikan pertanda, peringatan, atau bahkan warisan ilmu yang harus diteruskan ketika seseorang dipilih untuk mempertahankan tradisi kebatinan. Seringkali akan ada sentuhan gaib dari leluhur. Sentuhan ini bukanlah hal yang bisa dirasakan secara fisik seperti sentuhan tangan biasa, melainkan berupa perubahan energi yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Biasanya, sentuhan ini datang ketika seseorang berada di persimpangan hidup, mengalami kebingungan, atau mencari jawaban yang tidak bisa ditemukan di dunia nyata. Sentuhan ini bisa menjadi restu dan pengakuan bahwa seseorang layak menerima warisan energi atau ilmu tertentu yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak kepercayaan mengatakan bahwa orang yang mengalami sentuhan dari leluhur sakti biasanya merasakan perubahan dalam tubuh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Lantas, apa saja tanda-tanda seseorang telah disentuh oleh leluhur sakti? Ingat, jika merasakan salah satu tanda ini, itu bukan kebetulan. Ada makna yang harus dipahami lebih dalam. Ketika leluhur mendekat dan meninggalkan jejak gaib, seringkali ada tanda-tanda yang muncul, baik melalui pengalaman fisik maupun perasaan batin yang sulit dijelaskan dengan akal biasa. Tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena kebetulan, tetapi isyarat penting yang perlu dipahami. Beberapa orang mungkin merasakan getaran halus dalam tubuh, mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, atau bahkan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Tanda-tanda ini seringkali muncul di saat-saat tertentu, terutama ketika ada sesuatu yang harus disampaikan atau ketika seseorang sedang berada dalam fase penting dalam hidupnya. Karena itu, memahami tanda-tanda ini sangatlah penting agar bisa menangkap pesan yang tersirat dari kehadiran leluhur. Sekarang, mari kita bahas lebih rinci jejak gaib yang ditinggalkan leluhur ketika menyentuh tubuh seseorang. Tanda jejak yang pertama yaitu sensasi dingin yang menusuk tulangmu, dan aroma mistis yang tidak bisa dijelaskan. Ketika energi leluhur bersentuhan dengan tubuh seseorang, seringkali muncul sensasi dingin yang sangat khas. Namun, ini bukanlah rasa dingin biasa seperti terkena angin malam atau berada di ruangan ber-AC. Sensasi ini terasa lebih menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang merayap perlahan di dalam tulang. Biasanya, sensasi ini terjadi di saat-saat tertentu, seperti ketika seseorang sedang dalam keadaan hening, bermeditasi, atau bahkan saat tidak melakukan apapun. Dalam dunia kebatinan, sensasi dingin yang menusuk ini adalah salah satu bukti kuat bahwa energi leluhur mulai menyatu dengan tubuh seseorang. Banyak yang percaya bahwa energi dari dimensi leluhur memiliki suhu yang berbeda dengan energi manusia biasa. Kehadiran energi ini seringkali terasa lebih sejuk, tetapi bukan sekadar dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang mengandung kekuatan. Bagi mereka yang peka terhadap energi gaib,
Sensasi ini bisa menjadi sinyal bahwa leluhur sedang mencoba berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu yang penting. Munculnya aroma tertentu tanpa sumber yang jelas seringkali dikaitkan dengan kehadiran leluhur. Bau ini bisa berupa wangi bunga melati, dupa, kayu cendana, atau aroma khas yang mengingatkan pada seseorang yang telah tiada. Fenomena ini sering terjadi secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Dalam kepercayaan kebatinan, aroma ini adalah salah satu cara leluhur berkomunikasi dengan keturunannya. Orang yang mengalami hal ini biasanya sedang berada dalam fase penting dalam hidupnya, seperti menghadapi keputusan besar atau sedang mengalami pergolakan batin yang kuat. Di beberapa tradisi spiritual, terutama dalam budaya Jawa dan Bali, munculnya aroma tertentu dikaitkan dengan kehadiran energi gaib atau makhluk halus. Dalam konteks leluhur sakti, aroma ini adalah bagian dari energi mereka yang masih bisa dirasakan meskipun mereka sudah lama meninggal. Misalnya, jika seseorang sering mencium aroma melati tanpa ada bunga melati di sekitar, ini bisa menjadi pertanda bahwa leluhurnya sedang mengawasi atau ingin menyampaikan sesuatu. Biasanya, mereka yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan leluhur akan lebih sering mengalami fenomena ini, terutama dalam kondisi tertentu seperti saat berdoa, bermeditasi, atau dalam keadaan emosional yang mendalam. Aroma ini bukan sekadar wangi biasa, melainkan sebuah isyarat bahwa leluhur masih hadir dalam bentuk energi dan memperhatikan keturunannya. Tanda jejak yang kedua, rasa berat di bagian tertentu tubuhmu, dan mimpi yang sangat nyata dan mengandung pesan. Tanda berikutnya adalah munculnya sensasi berat di beberapa bagian tubuh, terutama di bahu, kepala, atau punggung. Rasa berat ini seringkali datang tanpa sebab yang jelas, seperti tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menekan tubuh meskipun tidak ada gangguan fisik yang nyata. Bagi sebagian orang, sensasi ini bisa terasa cukup mengganggu. Bahkan ada yang merasakan tubuhnya sulit digerakkan. Namun, dalam dunia kebatinan, rasa berat ini bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan tanda bahwa leluhur sedang memperhatikan atau berusaha melindungi. Ada keyakinan bahwa ketika seseorang mengalami tekanan batin atau menghadapi suatu keputusan besar dalam hidup, leluhur akan mendekat untuk memberikan perlindungan atau bimbingan. Energi leluhur yang menyatu ini bisa menyebabkan rasa berat, seolah-olah ada tangan yang menopang atau bahkan menahan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang salah. Bagi yang terbiasa dengan dunia spiritual, tanda ini seringkali dianggap sebagai peringatan atau restu dari leluhur. Jika merasakan sensasi ini, sebaiknya lebih peka terhadap keadaan sekitar dan mencoba memahami pesan yang mungkin ingin disampaikan. Ketika energi leluhur mendekat dan meninggalkan jejaknya, ada tanda-tanda tertentu yang muncul. Tanda-tanda ini seringkali terjadi tanpa disadari. Tetapi bagi mereka yang peka terhadap energi kebatinan, ini bisa menjadi isyarat penting. Salah satu cara paling umum yang digunakan leluhur untuk berkomunikasi adalah melalui mimpi. Namun, mimpi yang dimaksud bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang sangat nyata, penuh simbol, dan terasa memiliki makna mendalam. Ketika seseorang didekati oleh leluhur sakti, mereka sering mengalami mimpi yang berbeda dari biasanya. Mimpi ini bisa berupa pertemuan dengan leluhur yang telah tiada, pesan dalam bentuk simbol-simbol yang kuat, atau bahkan perasaan seolah-olah berada di dunia lain yang terasa lebih nyata daripada dunia fisik. Dalam dunia kebatinan, mimpi seperti ini dianggap sebagai jalur komunikasi antara dunia manusia dan dunia gaib. Pesan yang terkandung dalam mimpi tersebut seringkali berisi petunjuk, peringatan, atau restu yang diberikan kepada keturunannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan setiap detail dalam mimpi tersebut, karena bisa jadi ada makna tersembunyi yang harus dipahami. Bagi mereka yang sering mengalami mimpi seperti ini, ada baiknya mencatat dan merenungkannya. Kadang, pesan yang disampaikan tidak selalu jelas pada awalnya, tetapi dengan waktu dan pemahaman yang lebih dalam, maknanya bisa mulai terbuka. Dan tanda jejak yang ketiga,
rasa berat yang menyatu dengan ilmu gaib, dan mimpi yang terasa nyata dan mengandung pesan. Sensasi berat yang muncul di tubuh bukan hanya sekadar tanda kehadiran leluhur, tetapi bisa menjadi bukti bahwa seseorang menerima warisan ilmu gaib. Dalam beberapa tradisi, terutama dalam kepercayaan mistik Jawa, energi leluhur dapat membawa kekuatan batin, daya tahan spiritual, atau bahkan kemampuan penyembuhan. Proses ini sering berlangsung tanpa disadari. Bahkan bisa bertahun-tahun sebelum seseorang memahami bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, bagi mereka yang sensitif terhadap energi, sensasi ini terasa seperti beban tak kasat mata yang perlahan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Tanda ini biasanya muncul dalam situasi tertentu, seperti ketika seseorang mengalami pergolakan batin, berada di tempat dengan energi tinggi, atau memiliki ikatan emosional yang kuat dengan leluhur. Ada juga yang merasakan sensasi ini saat berada dalam kesulitan hidup, di mana rasa berat yang datang justru menjadi dukungan tak terlihat dari leluhur. Seolah-olah ada tangan gaib yang menopang agar tetap kuat menghadapi ujian. Tidak semua mimpi sekadar bunga tidur. Ada mimpi yang begitu nyata hingga terasa seperti pengalaman langsung. Dalam kondisi ini, seseorang bisa merasakan sentuhan, mencium aroma tertentu, atau bahkan berbicara dengan sosok yang muncul dalam mimpi. Dalam tradisi kebatinan, mimpi semacam ini sering dianggap sebagai cara leluhur menyampaikan pesan penting. Mereka bisa memberikan peringatan, petunjuk, atau sekadar menunjukkan bahwa mereka masih memperhatikan keturunannya. Banyak orang melaporkan pernah bermimpi bertemu leluhur yang telah lama meninggal dan mendapatkan nasihat tentang kehidupan atau bahkan petunjuk mengenai masa depan. Menariknya, mimpi ini sering terjadi di tempat-tempat yang memiliki energi khusus, seperti candi, hutan keramat, sungai jernih, atau makam leluhur. Dalam beberapa kasus, mimpi ini muncul berulang kali dengan pola yang sama, seolah-olah ada pesan yang harus dipahami. Setelah terbangun, seseorang bisa merasakan efeknya secara fisik, seperti perasaan tubuh lebih ringan, aroma dupa yang masih tercium, atau bahkan tanda-tanda di kulit. Hal ini menunjukkan bahwa mimpi bukan sekadar permainan pikiran, tetapi salah satu cara paling intens untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Lalu tanda jejak yang 4 yaitu getaran halus di kulit atau bagian tubuh tertentu, dan suara halus yang berbisik di telingamu. Tanda lain dari kehadiran leluhur adalah suara bisikan halus yang terdengar jelas tetapi sulit dijelaskan asal-usulnya. Kadang, suara ini berbentuk kata-kata yang samar, hembusan angin di telinga, atau bahkan seseorang yang memanggil nama. Fenomena ini biasanya terjadi saat seseorang berada dalam keadaan hening atau sedang dalam suasana batin tertentu. Misalnya, seseorang tiba-tiba mendengar namanya dipanggil saat sedang sendirian. Tetapi ketika dicari, tidak ada siapapun di sekitar. Dalam dunia kebatinan, suara ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur ingin menarik perhatian atau menyampaikan sesuatu yang penting. Mereka yang sering mengalami hal ini biasanya memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi dan lebih mudah merasakan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Dalam beberapa kepercayaan, mendengar suara leluhur dianggap sebagai pertanda memiliki garis keturunan yang kuat dalam dunia kebatinan. Ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menerima pesan dari alam gaib atau sedang mengalami peningkatan energi gaib. Tanda berikutnya adalah munculnya getaran halus pada bagian tubuh tertentu. Sensasi ini mirip dengan aliran listrik kecil yang menjalar di kulit. Terasa berdenyut sebentar, lalu menghilang. Getaran ini bisa berlangsung dalam hitungan detik atau bahkan beberapa menit. Namun, tidak seperti gangguan kesehatan biasa seperti kram atau saraf kejepit. Sensasi ini datang tanpa sebab fisik yang jelas. Dalam dunia kebatinan, ini sering dianggap sebagai sinyal bahwa leluhur sedang berusaha menjalin hubungan. Biasanya, getaran ini muncul di saat-saat tertentu, seperti menjelang tidur, ketika sedang diam dalam keheningan, atau bahkan saat melakukan aktivitas sehari-hari.
Banyak kepercayaan spiritual menganggap fenomena ini sebagai bentuk komunikasi dari leluhur dalam beberapa kasus. Getaran ini menjadi pertanda bahwa seseorang sedang menerima sinyal kebatinan yang harus diperhatikan. Bisa jadi, ini adalah panggilan untuk lebih peka terhadap arah hidup, memperhatikan petunjuk yang diberikan, atau bahkan tanda bahwa seseorang telah ditunjuk untuk meneruskan warisan spiritual tertentu. Tanda-tanda ini bukanlah hal yang harus ditakuti. Sebaliknya, mereka adalah bentuk interaksi halus antara dunia nyata dan dunia gaib yang masih memiliki ikatan kuat. Bagi yang merasakan tanda-tanda ini, penting untuk memahami maknanya dan merespon dengan kearifan. Tanda-tanda kehadiran leluhur seringkali muncul dengan cara yang halus namun kuat. Mereka tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi meninggalkan jejak energi yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap dunia kebatinan. Dan tanda jejak yang kelima yaitu getaran halus sebagai pertanda mata batin terbuka, dan perubahan energi yang terasa secara tiba-tiba. Fenomena getaran halus di tubuh sering dikaitkan dengan proses pembukaan mata batin. Mereka yang mengalami sensasi ini biasanya mulai merasakan perubahan dalam cara pandang terhadap kehidupan. Seolah-olah ada kesadaran baru yang muncul dari dalam diri. Dalam praktik meditasi dan keilmuan energi, getaran ini menunjukkan bahwa tubuh sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Energi leluhur sakti memiliki vibrasi yang jauh lebih kuat dibandingkan energi manusia biasa. Ketika kedua energi ini bersentuhan, muncullah getaran halus tetapi terasa sangat jelas. Seolah-olah ada aliran energi yang mengalir dalam tubuh. Banyak orang yang mengalami ini menyadari bahwa setelahnya mereka lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Seperti lebih mudah memahami firasat, merasakan keberadaan energi di sekitar, atau bahkan mulai mendapatkan petunjuk melalui mimpi dan tanda-tanda alam. Salah satu tanda paling kuat dari kehadiran leluhur adalah perubahan energi dalam tubuh. Sensasi ini bisa berupa gelombang energi yang tiba-tiba mengalir, rasa panas yang menyebar dari satu bagian tubuh ke bagian lain, atau dorongan batin yang mendadak membuat seseorang merasa lebih tenang dan bersemangat. Perubahan ini sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi batin yang terbuka, seperti saat berdoa, bermeditasi, atau mengalami pergolakan emosi yang kuat. Dalam beberapa kasus, perubahan ini bisa terasa sangat kuat hingga membuat seseorang merinding atau merasa ada daya yang mengalir dalam tubuh. Banyak orang yang mengalami fenomena ini melaporkan bahwa setelahnya, mereka merasa lebih segar, lebih yakin dengan langkah hidupnya, atau lebih mudah memahami firasat dan tanda-tanda dari alam. Fenomena ini bukan sekadar sugesti, tetapi bagian dari energi leluhur yang menyatu dengan tubuh keturunannya. Ini adalah pertanda bahwa mereka sedang memperhatikan dan memberikan dukungan batin. Semua tanda ini menunjukkan bahwa leluhur tidak benar-benar pergi. Mereka tetap hadir dalam bentuk energi dan meninggalkan jejak yang bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki ikatan kebatinan yang kuat. Perubahan energi dalam tubuh seringkali menjadi tanda bahwa seseorang sedang menerima pengaruh dari leluhur. Ini bisa berupa perlindungan, dorongan batin, atau bahkan kemampuan kebatinan yang mulai terbuka. Orang yang mengalami perubahan ini biasanya merasakan tubuhnya lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kepekaan terhadap energi di sekitarnya meningkat. Bahkan, ada dorongan kuat untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, seperti mulai bermeditasi, lebih mendekatkan diri kepada doa-doa kebatinan, atau tertarik mempelajari ilmu kebatinan. Ini adalah pertanda bahwa energi leluhur mulai mengalir ke dalam diri dan mulai membentuk perjalanan kebatinan yang baru. Tidak hanya itu, perubahan ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Mereka yang berada dekat dengan seseorang yang telah menerima sentuhan leluhur sering merasakan energi positif yang menular. Hal ini sering terjadi pada mereka yang memiliki garis keturunan kuat dalam dunia kebatinan. Energi yang diterima dari leluhur bukan sekadar warisan biasa, tetapi sebuah amanah yang harus digunakan dengan baik. Bagi yang merasa telah menerima tanda-tanda ini,
Penting untuk mengetahui cara menyelaraskan diri dengan energi leluhur agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Lakukan doa khusus untuk leluhur. Misalnya membaca Al-Fatihah atau Surah Yasin dengan niat menghadiahkan kepada mereka. Zikir seperti La ilaha illallah atau Asmaul Husna juga dapat membantu memperkuat energi batin. Melakukan meditasi atau tirakat. Duduk dalam keadaan tenang, pejamkan mata, dan tarik napas dalam-dalam. Fokuskan pikiran pada leluhur dan rasakan energi yang mengalir dalam diri. Lakukan ini di tempat yang sunyi, seperti dekat pohon besar, pinggir sungai, atau tempat yang dianggap memiliki energi alami. Gunakan minyak wangi seperti cendana, melati, atau gaharu untuk memperkuat hubungan gaib dengan leluhur. Membakar dupa dengan niat untuk membersihkan energi di sekitar juga bisa membantu memperjelas firasat batin. Menjaga hubungan dengan sesama keturunan leluhur, saling mendoakan dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Menghormati ajaran atau nasihat leluhur yang diwariskan turun-temurun. Leluhur tidak benar-benar pergi, mereka tetap ada dalam bentuk energi yang bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki hubungan batin yang kuat. Jejak gaib yang mereka tinggalkan bukan hanya sekadar tanda, tetapi juga sebuah amanah agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sadar terhadap perjalanan hidup. Gunakanlah energi ini dengan baik. Jangan pernah menyalahgunakan atau mengabaikan tanda-tanda yang diberikan. Jika benar-benar merasakan kehadiran leluhur, perbanyak doa, laku tirakat, dan selalu menjaga hati agar tetap bersih. Semoga setiap ilmu yang diterima membawa manfaat bagi diri sendiri dan sesama. Wassalam, salam dari Semula Jadi.